أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masyarul muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang terus menerus Allah berikan hingga kita wafat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' penyakit, wad-Dawa obatnya. Baik, pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang dararudz dzunub wal ma'asi. Mudarat atau dampak negatif dosa dan maksiat. Ini akan menjadi pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang singkat ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa dosa serta maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, ia akan memberikan dampak yang buruk, dampak negatif kepada dirinya sebagai pelaku, kepada keluarganya sebagai orang-orang terdekat, kepada dunianya karena ia tinggal di dunia ini. Terlebih lagi dampak itu akan dia rasakan ketika di akhirat. Jadi maksiat atau dosa yang dilakukan, walaupun akan mendapatkan kenikmatan sesaat yang dia lakukan dari dosa itu, tapi penyesalannya jauh lebih dia rasakan nanti di dunia ini dan di akhirat. Apa sih contoh maksiat yang dia bisa merasa nikmat? Mungkin akan hilang rasa stresnya. Mungkin ada maksiat yang katanya bisa menghilangkan, meredahkan stres, ada. Banyak maksiat. Ada orang yang merasa dengan berzinanya dia mengira bahwa kehidupan, masalahnya di rumah tangganya terkhusus akan hilang. Tidak. Bahkan apa yang dia lakukan itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Banyak para wanita melakukan sebuah maksiat yang dia menganggap bahwa maksiat itu akan menjadikan ia terhibur, sehingga di rumah dia melakukan hal-hal yang tidak baik, perkara-perkara yang dilarang di dalam agama Islam, menonton tontonan yang dilarang di dalam Islam. Dia sebagai hiburan, betul, dia akan menghibur kita. Dia akan membantu kita untuk menghilangkan rasa capek yang semungkin di rumah terlalu banyak pekerjaan. Jadi untuk menghibur diri sendiri kadang kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Jangan mengira bahwa mereka yang sudah sering mengaji, mereka terlepas dari maksiat. Tidak ada jaminan itu. Jangan mengira mereka yang sudah rutin mengaji, lalu kemudian mereka dinilai sebagai orang yang maksum. Ini suatu kekeliruan. Tidak ada kepastian itu. Oleh karenanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui di sini bahwa dampak tidak baik terhadap dosa dan maksiat itu akan dirasakan oleh pelakunya. Baik, perhatikan kata beliau di sini,
mimma yanbaghi an yu'lam, sesuatu yang pantas untuk kita ketahui, anna dzunub wal ma'asi tadurru wala budda wa anna dararaha fil qulub, sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu akan memberikan mudarat. Mudaratnya akan tertimpa kepada hati, kepada jiwa kita. Jadi tidak ada orang bermaksiat, berzina, lalu kemudian tangannya putus. Nggak ada orang yang bermaksiat ketika dia menggibah, menceritakan aib saudarinya, lalu kemudian besoknya dia bisu. Kalau ada hukuman iqab yang seperti itu, mungkin akan jarang kita melihat ada orang yang bermaksiat, iya atau tidak? Kalau Allah langsung balas dengan azab seperti itu, mungkin akan tidak nampak di muka bumi ini adanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena khawatir langsung dibalas, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan suatu perkara yang perlu kita ketahui. Ternyata yang berdampak di sini bukan secara zahir tubuh kita. Nggak ada orang yang menonton tontonan porno misalnya langsung buta matanya. Saat itu juga enggak. Tapi yang memberikan pengaruh itu bukan pada mata yang bermaksiat. Yang memberikan pengaruh itu bukan pada tangan yang bermaksiat, bukan pada kaki. Tapi dosa dan maksiat itu memberikan pengaruh yang lebih parah daripada itu adalah hatinya. Jadi yang berpengaruh di sini adalah hati dan jiwa kita. Sebagaimana racun itu akan memberikan pengaruh kepada badan kita. Seseorang kalau minum racun itu akan berpengaruh kepada badannya. Dia akan cedera, bahkan tidak sedikit yang wafat, meninggal dunia, mati karena minum racun. Nah, kira-kira seperti itulah maksiat itu. Maksiat itu adalah racun buat jiwa kita. Kalau maksiatnya sedikit, mungkin dia memberikan pengaruh terhadap jiwa sedikit. Tapi kalau dia terus-menerus bermaksiat tiada henti, maka dipastikan hatinya akan mati. Jiwanya akan mati. Kalau hati dan jiwa sudah mati, semaksimal apapun kita ingin memberikan nasihat demi nasihat, kita ingin berikan pada dia tidak akan bisa menerima lagi. Karena hatinya sudah mati. Apapun yang kita lakukan untuk menyadarkan dia, untuk menasihati dia, untuk mengajaknya kembali kepada jalan Allah, sulit. Karena hatinya sudah mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong dia. Inilah pengaruh maksiat yang berbahaya bagi diri kita. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, tidak ada di dunia dan di akhirat ini keburukan dan penyakit kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Stroke penyakit. Apalagi penyakit? Stroke penyakit. Terus demam, flu, COVID penyakit. Tapi tidak ada yang lebih berbahaya dari itu semua dibandingkan penyakit yang menyerang jiwa dan hati kita, dan itu sebabnya karena dua. Yang pertama adalah dzunub, perbuatan dosa kita, dan ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, pembangkangan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua penyakit yang sangat berbahaya dan dia akan memberikan dampak buruk kepada jiwa kita. Lambat laun dampak buruk ini juga akan dirasakan oleh anggota tubuh kita. Orang kalau udah mulai bermaksiat, badannya udah mulai lemas, nggak semangat hidupnya. Ketika kepala keluarga sudah bermaksiat, itu juga akan berdampak kepada rumah tangganya. Mulai rumah tangganya semakin amburadul, mulai istrinya sudah mulai tidak patuh lagi. Jadi kesalahan-kesalahan itu tidak bisa
kita pojokkan hanya kepada istri. Bisa jadi sebab istri itu seperti apa yang dia lihat itu pengaruh daripada dosa yang dilakukan oleh kepala keluarga. Anak yang durhaka, kok anak disekolahkan di sekolah Islam, Islam terpadu lagi misalnya. Tapi nggak terlihat nilai-nilai keislaman itu ada pada dirinya. Jangan salahkan anak itu semata. Bisa jadi kesalahan itu ada kepada kita sebagai ibunya. Bisa jadi kesalahan itu ada pada diri ayah sebagai kepala keluarganya. Nah, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan-maksiatan yang terjadi pada diri kita itu akan memberikan pengaruh lambat laun kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada bisnis kita, terutama yang dikhawatirkan adalah kepada agama kita. Betapa banyak orang yang tadinya semangat dalam beribadah mulai luntur semangatnya. Betapa banyak saudari-saudari kita, teman-teman kita yang dulunya tidak pernah absen ngaji, sekarang mulai malas-malasan. Bisa jadi itu adalah sebabnya, sebab terbesarnya adalah kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Coba kita cek lagi diri kita. Dulu di awal-awal kenapa kita bisa semangat, tidak pernah tinggal misalnya sholat duhanya. Dulu kenapa saya bisa terbangun di sepertiga malam terakhir, minimal saya sholat witirnya. Dulu saya punya rutinitas baca Quran, minimal sehari itu 2 lembar. Gak usah banyak-banyak, 2 lembar. Kok sekarang ini sudah 1 minggu berlalu, tapi saya tidak pernah menyentuh Al-Quran. Coba cek lagi diri kita masing-masing. Dulu misalnya begitu. Dulu. Nah kemudian dibandingkan dengan sekarang. Apa yang beda pada diri kita? Adakah kecacatan pada agama kita saat ini? Nah ketika itu terlihat dan nampak jelas pada diri kita, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita bisa menjadi bersih lagi. Dosa itu mengotorinya. Untuk membersihkannya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan Nabi Adam terlemparkan dari surga Allah Subhanahu wa taala? Makan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, iya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan dekati. Jangankan memakannya, mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sifat manusiawi ada pada diri Adam, maka ketergelinciran itu juga kemungkinan besar terjadi pada diri Nabi Adam dan istrinya Hawa. Karena maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, sebab itulah beliau diusir dari tempat yang penuh dengan kenikmatan. Surga. Nggak usah capek-capek lagi kita harus bercocok tanam, kemudian memanennya, dimasak, baru kemudian dimakan. Di surga tinggal nikmati aja apa yang ada, sudah selesai. Nggak perlu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Apa yang kita inginkan langsung tersedia. Pelayan-pelayannya ada. Tapi karena maksiat yang dilakukan, maka dampak yang didapatkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah dia terusir dari tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, diperhatikan ini di rumah kita. Kalau dulu di awal nikah, tahun pertama, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, alhamdulillah hidupnya bahagia-bahagia saja sekeluarga. Tahun ke-6 mulai ini ada saja masalah. Bukan artinya di 5 tahun pertama tidak ada masalah. Ada masalah dalam pernikahan di 5 tahun pertama. Tapi masalah itu kok mudah untuk diselesaikan gitu. Ada masalah. Suami lapor, Ustadz, istri saya suka ngomel. Kemudian istri lapor, Ustadz, suami saya pelit.
Untuk masalah belanja, Masya Allah, hitung-hitungannya luar biasa. Kadang uang yang diberikan gak cukup, dia nanya, kenapa gak masak ini? Kok masaknya ini mulu? Padahal uang belanja yang dikasih sedikit. Nah, ini masalah-masalah yang sepele, ternyata bisa diselesaikan di 5 tahun pertama itu. Mulai masuk tahun ke-6, muncul masalah-masalah besar. Mulai terlihat gelagat suami sudah tidak lagi ada, mulai jarang pulang nih suami, mulai banyak dusta-dusta yang keluar dari lisannya. Ini bisa jadi pengaruh dari maksiat yang dilakukan. Akibat berantakannya, hancurnya rumah tangga itu bisa jadi akibat daripada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari anggota keluarga. Apakah itu istri, apakah itu suami, atau anggota keluarganya yang lain, anaknya misalnya, yang sudah baligh, yang dibiarkan begitu saja. Perhatikan iblis, laknatullah, dulu tinggal di surga. Dulu iblis ini adalah hamba Allah yang taat beribadah. Tapi dilaknat oleh Allah, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu iblis ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tapi setelah bermaksiat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu iblis ini adalah makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat sekali dengan Allah. Sekarang iblis adalah makhluk Allah yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah orang yang selalu, ciptaan Allah yang selalu mendapatkan kasih sayang. Tapi lihat sekarang, iblis adalah orang yang terlaknat, atau ciptaan makhluk Allah yang terlaknat, paling terlaknat. Tempatnya di surga. Sekarang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka. Dulu beriman, sekarang dia kafir. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang ada pada diri iblis, tapi itu semua sirna hanya karena pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan, karena dosa-dosa. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ada pada diri kita. Dulu kita sangat dekat, susah sekali gitu. Dulu terlihat cerah pada diri kita, wajah itu terlihat cerah karena selalu berwudu, selalu beribadah. Kok sekarang wajahnya itu kalau nggak pakai make up, kalau nggak pakai apa namanya, perempuan-perempuan yang biasa untuk mencerahkan wajahnya, itulah obat-obat itu kelihatan tidak terlihat. Kalau tidak pakai itu tidak terlihat wajahnya itu cerah, glowing. Tidak ada masalah kan, ibu-ibu pakai glowing nggak apa-apa kan? Tidak ada masalah. Cuma kalau itu menjadi suatu hal yang ketergantungan seseorang, seakan-akan kalau tidak pakai itu tidak terlihat kecerahan pada dirinya, ini salah. Jadi kalau dia tidak pakai itu, kelihatan wajahnya itu jauh sekali, lebih jelek daripada obat-obatan seperti itu. Nah, ini bisa jadi pengaruh dari maksiat, karena maksiat itu berdampak sekali. Lihat kepada umat-umat yang terdahulu. Apa yang menyebabkan umat Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Maksiat. Apa sebabnya umatnya Ad, kaum Ad, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang begitu kencang sehingga banyak menewaskan, seakan-akan muka bumi itu Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah balikkan kota tersebut dan Allah timpakan lagi dengan gunung-gunung di dalamnya. Karena perbuatan kaum Nabi Lut yang mereka suka kepada sesama jenis. Dan ini maksiat. Apa sebab kaum Nabi Syuaib Allah kirimkan
segerombolan awan, yang awan itu membawa azab yang sangat memedihkan. Sebabnya adalah maksiat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya di Laut Merah? Akibatnya adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mereka. Kenapa Bani Israel dikuasai oleh orang-orang yang kuat, lalu kemudian para laki-lakinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh, para perempuan-perempuannya didodai, kemudian rumah-rumah mereka dibakar, harta-harta mereka Bani Israel itu diambil. Kenapa? Karena maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini cukup bagi kita menjadi contoh bahwa kaum umat-umat terdahulu mereka langsung mendapatkan kontan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang Yahudi yang wajah mereka langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera, ada yang menjadi babi. Kenapa itu semua? Karena maksiat. Jadi tidak menutup kemungkinan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bisa juga menimpa kita. Bisa menimpa keluarga kita dan bisa menimpa seluruh orang yang terdekat dengan kita. Ini dampak maksiat yang luar biasa. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Jabir menceritakan, tatkala ketika itu kami menaklukkan satu kota namanya Qubrus. Lalu kemudian sebahagian mereka ada yang menangis. Lalu Jabir ini melihat kepada Abu Darda. Abu Darda saat itu sedang duduk sendirian dalam kondisi sama, menangis juga. Padahal mereka ini sudah menaklukkan, sudah menguasai kota yang besar, umat Islam. Tapi mereka malah bersedih. Telah menang dalam suatu peperangan, termasuk Abu Darda radhiyallahu taala anhu duduk sendirian dalam kondisi menangis. Maka Jabir bertanya kepada Abu Darda, "Ya Aba Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu ilaihil Islam wa ahlahu." Wahai Abu Darda, apa yang membuat kamu menangis di hari di mana Allah memuliakan agama Islam dan umat Islam ini? Hari kemenangan. Hari kemenangan. Hari di mana Allah SWT memuliakan agama Islam, hari di mana umat Islam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Abu Darda menangis. Lalu kemudian Abu Darda menjawab, "Waihak ya Jabir. Celaka wahai Jabir. Ma ahwanul khalq 'ala Allah 'azza wa jalla idza adha'u amrahu bainama hiya ummatun qahira zahira lahumul mulk taraku amrallah fasaru ila ma tara." Celaka wahai Jabir. Tidak ada yang paling hina dari makhluk Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Nih. Tidak ada makhluk yang paling hina di sisi Allah kecuali makhluk-makhluk yang menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini siapa makhluk Allah yang paling hina? Manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang tidak pernah mengindahkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makhluk Allah yang paling hina. Bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Kita mungkin melihat bebek, ayam, kambing, seterusnya. Ini hewan enggak lebih mulia. Enggak lebih mulia daripada anak yang tidak bersekolah misalnya. Jauh lebih mahal anak yang usia 10 tahun tapi sama sekali tidak sekolah. Jauh lebih mulia anak tersebut. Tapi ingat, manusia akan turun drastis derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan lebih hina lagi daripada hewan-hewan ternak itu tatkala mereka diberikan pendengaran, tapi pendengaran itu tidak pernah digunakan untuk ketaatan.
diberikan oleh Allah mata. Tapi mata itu selalu digunakan kepada kemaksiatan. Diberikan oleh Allah lisan, dia bisa bicara, tapi lebih banyak pembicaraan yang keluar dari lisannya kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Tangan diberikan oleh Allah, tapi mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan buat dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang seperti ini lebih hina daripada hewan ternak. Begitulah kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada makhluk Allah yang paling hina kecuali mereka-mereka yang menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Abu Darda, ini umat-umat yang tadinya begitu berkuasa kita bisa kalahkan. Nih, menjadi satu pelajaran bagi kita. Umat-umat yang tadinya berkuasa, mereka hebat, mereka kuat tentaranya, tentara-tentara mereka begitu banyak. Tapi kenapa? Pertanyaannya kenapa kita bisa kalahkan? Sebabnya adalah karena mereka tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mereka seperti apa yang kita lihat. Nah, coba kita lihat sekarang. Orang-orang yang ada di sisi kita, di sekeliling kita. Dulu berkuasa, dulu hebat, dulu begini. Umat Islam mayoritas di Indonesia. Iya atau tidak? Umat Islam mayoritas di Indonesia. Tapi coba lihat, punya kekuatan atau tidak? Mana kekuatannya? Apa yang bisa dilakukan? Padahal mayoritas. Apa sebabnya Allah hinakan umat Islam yang ada di daerah-daerah terkhusus di negara kita ini? Apa sebabnya umat Islam dihinakan oleh Allah? Karena umat Islam itu sendiri menghinakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Cobalah kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita. Berapa banyak sih orang yang rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Kita nggak usah kepada perintah-perintah Allah yang luas. Masalah sholat saja, coba kita lihat. Sekali lagi kita tidak perlu melihat para tetangga-tetangga kita, orang terdekat kita, keluarga sekeliling kita. Coba lihat anak kita, coba lihat suami kita, coba lihat orang tua kita, coba lihat sepupu kita, coba lihat kakak kita, coba lihat adik kita. Banyak di antara mereka yang masih meninggalkan sholat, menyepelekan sholat. Apakah orang-orang yang seperti ini yang akan diharapkan untuk membangkitkan agama Islam ini? Apakah orang-orang yang seperti ini diharapkan bisa menjadikan nama baik Islam ini terangkat kembali? Enggak mungkin. Gimana kita bisa mengharapkan orang-orang seperti ini bisa menjadikan Islam itu jaya lagi, sedangkan dia sendiri menginjak-injak agama Islam itu? Tanpa dia sadari, dia sendiri yang menghancurkan agama Islam itu. Islam adalah, salat adalah tiang daripada agama. Kalau kita melakukan sesuatu yang padahal itu sudah ada di zaman Rasulullah, dia akan memusuhi kita sekencang-kencangnya. Padahal kita melakukan ibadah, dan itu ada kok tuntunannya dari Rasulullah SAW. Mereka akan mengatakan inilah yang akan memperpecah belah umat, inilah akan menghancurkan umat Islam, inilah begini begitu. Padahal dia berkowar-kowar pas waktu zuhur gak sholat dia. Kadang kalau dia melihat muslimah-muslimah menutup auratnya begitu rapi, begitu bagus, dicelah. Terlalu berlebihan pakaian seperti itu pakaian orang-orang yang di gurun sana tuh. Padahal kalau dia keluar nggak pakai jilbab sama sekali. Ini yang sebenarnya menghancurkan Islam itu mereka-mereka yang mencoba untuk menutup aurat dengan rapi, atau mereka yang tidak menutup aurat sama sekali.
Ada perempuan tetangga yang di sebelah misalnya begitu. Keluar rumah terlihat pahanya, terlihat lututnya, terlihat dadanya. Enggak pernah sama. Malah disebut itulah sebagai pemersatu bangsa. Masya Allah, udah mulai terbalik-balik dunia ini. Lalu kemudian berharap Islam itu jaya, Islam itu mulia. Tapi umat Islamnya seperti itu. Keluar, lihat pahanya, sholat tidak terjaga, auratnya tidak pernah tertutup. Maka pantaslah maksiat-maksiat yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Islam ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi di dunia ini dengan musibah silih berganti yang Allah turunkan, dan bisa jadi Allah tahan itu dan Allah akan balas nanti di akhirat. Ini yang lebih berbahaya. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang sampai pada Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indihi." Apabila maksiat itu tampak jelas pada umat-umatku, maka Allah akan turunkan azab secara umum. Seluruhnya Allah akan azab secara umum. Tidak Allah pilih siapa di antara mereka, tapi seluruhnya Allah akan azab. Walaupun di situ ada orang yang soleh. Lihat kata Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amma fihim yauma idzin unasun salihun?" Apakah tidak ada di antara mereka itu, di tengah-tengah mereka itu orang-orang soleh? Kata Nabi mengatakan ada. Ada. Tapi kenapa mereka orang-orang soleh itu juga mendapatkan azab ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, "Kaifa yasna' biha ulai?" Mereka-mereka orang soleh tadi itu apa yang mereka lakukan tatkala maksiat itu bertebaran di depan mereka? Apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut? Qala yusibuhum ma asaban nas summa yusiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Mereka juga akan mendapatkan musibah sebagaimana musibah itu diturunkan kepada ahli maksiat. Ini hati-hati nih. Jadi untuk menjadi orang baik itu ternyata tidak cukup untuk kita sendiri. Ya sudahlah, Mas, nggak usahlah ngurusin urusan orang lain. Kita urusin aja diri kita dan keluarga kita. Bagus, masih mending seperti itu. Tapi ingat, tatkala Allah ingin menurunkan satu azab di satu kampung tersebut, Allah tidak melihat apakah di kampung itu ada orang soleh atau tidak. Allah akan turunkan. Makanya kalau ada di suatu cakupan kecil lah, misalnya di RT, di RW, kita tahu ada maksiat di tengah-tengah RT itu. Jadi ruang lingkupnya satu RT lah misalnya. Tapi kita cuma diam-diam saja. Nggak ada usaha kita untuk melapor kepada Pak RT-nya. Nggak ada usaha Pak RT ini juga melapor kepada RW-nya. Cuma diam-diam aja, udah biarin aja, itu urusan mereka. Kita urus urusan kita sendiri. Ini bahaya kalau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah, ujian, bala kepada warga yang satu RT tersebut, maka andai kata ada kita di dalamnya, walaupun kita tidak terlibat dalam masalah itu, dalam maksiat itu, kita dianggap misalnya orang yang soleh di situ, maka orang yang soleh itu pun akan mendapatkan dampak maksiat yang Allah turunkan. Cuma ketika mereka orang-orang soleh ini mendapatkan musibah itu, anggaplah misalnya meninggal dunia akibat dari musibah itu, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ampunan. Cuma musibahnya di dunia itu dia dapatkan. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ampunannya kepada orang yang soleh tadi. Hanya di situ bedanya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan
bahwa musibah ini akan menimpa secara umum kepada umat Islam, walaupun ada di antara mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, Allah tidak peduli. Lihat dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli afakin kama tada'al akalatu 'alal qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir-hampir suatu umam ini, kelompok-kelompok umat berkoalisi mereka untuk mengerumuni umat Islam. Umat Islam ini dikepung oleh mereka. Tidak hanya satu kelompok, ada agama ini, agama itu, agama ini, kelompok ini yang tidak suka dengan agama Islam, mereka sudah mulai mengepung umat Islam. Sebagaimana orang-orang yang lapar berada di sekeliling nampan yang terdapat di dalamnya makanan. Qulna ya Rasulullah, amin killatin yauma idzin, apakah umat Islam di waktu itu sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Rasul mengatakan, antum yauma idzin katsir, kalian jumlahnya di waktu itu banyak. Walakinnakum ka ghusa'is sail, tapi kalian tidak berkualitas. Banyak jumlah kalian, tapi kalian itu seperti buih di lautan, terombang-ambing oleh ombak, nggak punya pendirian. Banyak, buih itu banyak sekali. Coba kita lihat buih di lautan itu. Akan buih itu bisa terdampar misalnya, kemudian nanti akan menjadi tanah dia, kemudian jadi pantai dia, besar. Jadi besar dia. Artinya buih itu walaupun dia banyak, tapi dia bisa tidak punya pendirian. Terbawa ke sana, ada air yang sini, terbawa lagi oleh air yang sana. Ada yang kalah, ada yang hancur, ada yang habis. Buih tersebut. Seperti itulah gambaran umat Islam di akhir zaman. Tanza'ul mahabbat min qulubi aduwikum. Lalu kemudian Rasul mengatakan tunza, rasa takut itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati musuh kalian. Makanya tidak ada saat ini musuh-musuh Islam yang takut kepada umat Islam. Enggak ada. Sekarang Yahudi terang-terangan kok menghancurkan umat Islam yang ada di Palestina sana. Habis. Gak ada rasa takut mereka untuk membunuh satu jiwa anak kecil misalnya dari bangsa Palestina. Gak ada rasa takut itu. Dan gak ada yang mengecam perbuatan itu. Walaupun ada beberapa negara yang mencoba untuk mengecam perbuatan orang Yahudi itu, sama sekali gak ada rasa takut. Ancaman apapun yang diberikan kepada mereka, mereka nggak takut. Karena rasa takut itu memang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati para musuh-musuh Islam. Wa yaj'al fi qulubikumul wahan, dan Allah jadikan pada jiwa orang-orang muslim itu penyakit wahan. Ditanya oleh para sahabat, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Rasul pun menjawab, "Hubbud dunya wa karahatul maut." Cinta kepada kehidupan dunia dan takut kepada kematian. Terlalu cinta kepada dunia. Inilah menyebabkan kelemahan, kehancuran, kebinasaan pada umat Islam. Ketika sudah menjabat, harapannya ketika dia menjabat nanti akan memperbaiki kondisi umat Islam. Dikasih Al-Fat 1, hilang tujuan mulia yang tadinya dia ingin duduk di kursi tersebut. Dikasih sejumlah uang 10 M, udah nggak usah banyak kowar-kowar lagi. Kamu sebagai wakil rakyat udah cukup, kasih 10 M, udah biarkan rakyatmu begitu-begitu saja. Ini kan berbahaya. Karena kecintaannya terhadap dunia tapi menghancurkan kekuatan umat Islam. Terlalu cinta kepada dunia. Dan yang kedua karena takut mati. Takut rizkinya ditutup,
Takut kalau nanti saya kalau berdakwah nanti Ustadz, saya ini kan pedagang nih. Nanti kalau saya berdakwah di tetangga saya, dia nggak jadi pelanggan saya lagi nanti. Ada orang yang takut seperti itu. Ada. Saya Ustadz nggak bisa kayak gitu. Dia orang terdekat saya. Nanti kalau saya ditinggalkan, seakan-akan kehidupan kita ini ada di tangan orang tersebut gitu. Terlalu takut kepada kematian. Takut rizkinya ditutup. Takut kebahagiaan di dunianya ini dikurangi. Berkurang kebahagiaan dunianya hanya karena ingin memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah keluarganya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dinaikkan ke langit pada peristiwa Mi'raj. Ketika itu Rasul melewati sekelompok kaum. Sekelompok kaum ini memiliki kuku yang begitu panjang terbuat dari nuhas. Nuhas itu tembaga. Lalu kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga tadi mereka garuk-garukkan ke wajah-wajah dan ke dada-dada mereka. Hancur, mukanya hancur. Dada-dadanya hancur. Karena kukunya panjang dan terbuat dari tembaga, tajam. Fakultu, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka-mereka itu wahai Jibril? Faqala, Jibril pun jawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Memakan daging manusia. Apa maksud daripada memakan daging manusia ini? Kanibal. Hah? Apa ini maksud dengan memakan daging manusia? Kanibal. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ghibah. Orang menghibah saudaranya itu sama seperti memakan daging manusia. Bahkan lebih hina daripada itu gambaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan mereka itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Udah jadi bangkai ini udah bau, udah busuk. Dan bangkai itu bukan bangkai orang lain, bangkai saudaranya sendiri. Gambaran yang begitu buruk yang Allah gambarkan bagi mereka-mereka yang menghibah. Apa itu menghibah? Menceritakan kesalahan, aib, kekurangan-kekurangan saudaranya kepada orang lain. Tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan yang dibenarkan. Apa tujuan dia menceritakan itu? Apa tujuannya? Enggak ada tujuannya. Kalau ada tujuannya masih dibolehkan lah. Misalnya dia cerita kepada Ustadz begini, tolong nasihati Ustadz. Dia ceritakan kepada temannya misalnya, karena khawatir temannya nanti akan tertipu. Dia ceritakan, kamu ada hubungan muamalah dengan si fulana itu? Iya. Saya dulu pernah tuh beberapa kali ada muamalah dengan dia, tapi orangnya nggak amanah. Hati-hati dan begini-begini. Nah, kalau ada tujuan-tujuan seperti itu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang terdekat dengan dia yang mulai membangun hubungan misalnya muamalah duniawiyah, hanya orang itu tersebut saja yang perlu tahu supaya teman itu berwaspada. Tapi kalau itu dilakukan kepada semua orang, kepada satu jamaah ibu-ibu yang ada di masjid Nur ala Nur, apa faedahnya mereka tahu? Apa hubungannya? Mereka nggak perlu tahu gitu. Yang mereka yang tidak perlu tahu jangan ceritain. Kadang kan memang enak gitu. Gosip itu memang enak. Sampai sejam, 2 jam. Habis nanti ibu fulana pindah kepada ibu fulana yang lainnya. Habis pada ibu fulana yang lainnya pindah lagi kepada orang yang ketiga, yang keempat.
Kita yang ada di situ, walaupun kita tidak ikut nyeletuk, ikut pembicaraan itu, tapi kita ada hadir di situ, hati-hati. Ini menunjukkan bahwa kita meridai apa yang mereka lakukan di majelis tersebut. Hati-hati. Ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu Allah akan berikan kuku yang kukunya panjang terbuat daripada tembaga, nuhas. Lalu kuku itu akan menyakiti diri mereka sendiri. Wajah-wajah mereka garuk sampai berdarah-darah, kulitnya sampai menggelupas, dagingnya sampai copot, begitu juga dada-dadanya. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ali bin radhiyallahu taala anhu. Ali mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu, wala minal Qur'an illa rasmuhu, wa masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya kharabun minal huda." Kata Ali bin Abi Thalib, akan datang satu zaman manusia di zaman itu tidak lagi tersisa Islam kecuali hanya sekedar namanya saja. Islam cuma sekedar tinggal namanya saja. Dan Al-Quran hanya tersisa ukiran-ukirannya saja. Cuma lembaran-lembarannya saja. Kemudian disimpan dalam lemari. Cuma itu doang Al-Quran, tulisan-tulisan di dalamnya kemudian tersimpan. Akan datang juga di satu zaman masjid-masjid itu didirikan begitu megah, tapi dia hancur dari petunjuk-petunjuk. Artinya masjid besar, masjid megah, tapi tidak makmur, tidak dimakmuri dengan majelis taklim, tidak dimakmuri dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak dimakmuri dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Megahnya doang yang ada. Malah masjidnya dijadikan tempat wisata. Ada nggak masjid dijadikan tempat wisata? Ada, banyak. Masuk parkirnya udah mulai bayar. Kemudian nanti masuk lagi ke masjidnya, ada lagi bayarannya. Jadi satu mobil itu dipatok menjadi 50.000. Satu motor 20.000. Supaya bisa masuk ke dalam masjid itu, ternyata memang masjidnya sangat indah, megah. Ada ukiran-ukiran terbuat dari emas misalnya begitu. Tapi dia roboh, hancur masjid itu dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak di zaman kita yang sudah seperti ini? Ada. Ada nggak di zaman kita ini Islam hanya sudah tersisa namanya saja? Ada, banyak. Banyak. Nah inilah tugas kita, kewajiban kita untuk kembali memuliakan agama Islam ini. Jangan sampai generasi-generasi setelah kita, anak cucu kita hanya mendengarkan Islam doang. Agama itu yang diakui di negara Indonesia ini agama Islam, agama ini, agama ini, agama itu. Tinggal namanya doang. Jangan sampai. Ini kewajiban dan tugas kita. Saat ini tugas kita sangat berat. Di zaman kita ini tugas kita sangat berat. Dan akan lebih berat lagi pada generasi setelah kita. Ingat. Lebih berat lagi nanti generasi setelah kita. Makanya untuk mengurangi itu, kita harus berusaha mengurangi beban anak cucu kita. Kita harus ajarkan mereka dengan memperkenalkan mereka dengan masjid, memperkenalkan mereka dengan ustadz, ini ustadz ini ustadz ini. Ayo nak dengerin ustadz ini nak. Ini nak begini begitu. Supaya mereka kenal itu semua. Karena banyak orang tua tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Di zaman ini fitnah sangat besar. Banyak alat-alat yang mudah melalaikan kita, melalaikan anak kita, melalaikan cucu kita. Kita nggak bisa bayangkan 10 tahun ke depan seperti apa generasi umat Islam ini kalau kita membiarkan anak cucu kita dengan apa yang berkembang di zaman ini. Perkembangan zaman suatu nikmat. Perkembangan zaman suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bekali anak kita dengan nilai-nilai agama, niscaya perkembangan zaman itu akan menyesatkan dan menyengsarakan mereka.
Ingat, ini tugas yang terberat bagi ibu-ibu sekalian, bagi kita semua orang-orang tua. Jangan biarkan dan sepelehkan masalah ini. Kadang ada orang tua supaya anaknya tidak terlalu rewel, udah, ini nak, nonton aja ya, nah, sana, udah, diberikan, ini nak, main game aja sana, boleh, tidak terlarang, silahkan, cuma dibatasin, lalu kemudian diawasi, jangan cuma diberikan begitu saja, karena apapun yang mereka bisa klik, bisa mereka apa yang mereka inginkan, mereka bisa klik, mereka bisa tonton. Kalau tidak ada pengawasan dari kita, berbahaya. Mereka akan lupa dengan ajaran-ajaran Islam. Mereka akan lupa dengan nilai-nilai Islam. Mereka akan lupa dengan batasan-batasan di dalam agama ini, apa saja yang tidak boleh. Ini auratnya terlihat, tidak boleh ditonton ini. Ini ada musiknya nak, cari tontonan yang lain. Ini mengandung unsur kesyirikan nak, film-film ini, cari kartun yang lain. Ini mengandung kekerasan di dalamnya nak, jangan tonton film-film yang mengajarkan kekerasan kepada kita. Cari tontonan yang lain. Ini namanya diawasi. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ajaran Islam ini hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya yang tertinggal ya ukiran-ukirannya saja. Jadi Al-Quran itu lebih kepada hiasan doang gitu. Ayat kursi dijadikan kaligrafi besar, diletakkan di ruang tamunya, gede banget. Setinggi orang berdiri. Tapi kalau disuruh baca, dia nggak bisa baca. Subhanallah. Ada lagi ukiran-ukiran yang bagus di sekeliling rumahnya. Ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mengira bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai hiasan dinding doang gitu. Jadi Al-Quran itu tidak dipelajari, Al-Quran itu tidak dibaca. Ini terjadi di zaman kita. Coba kita melakukan suatu penelitian misalnya begitu. Kita datang beberapa di tetangga-tetangga kita. Masih banyak di antara mereka yang buta huruf. Iya atau tidak? Hah? Masih banyak. Kalaulah mereka misalnya mau membuka diri, kita mau kok ngajarin mereka, ibu-ibu sekalian misalnya, tetangga-tetangga yang lain, ajarin mereka Iqra. Cuma mereka tidak mau gitu. Jangankan mereka-mereka ini, orang-orang yang sudah mulai ngaji pun, bahkan orang yang sudah lama ngaji pun, masih ada yang malu untuk belajar Al-Quran, masih. Gengsi. Waduh, saya udah umurnya 40 tahun, belajar Iqra, apa kata dunia? Malu. Nggak boleh malu seperti itu. Jangan sampai nanti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini benar. Terjadi di zaman kita. Sudah banyak orang-orang yang tidak pandai, tidak pintar baca Quran. Kalau dulu, Masya Allah. Kalau dulu itu masih di sore-sorenya kita masih disuruh orang tua ngaji, belajar baca Quran, baca alif-alif. Kalau dulu alif-alif namanya, sekarang ada Iqra. Dulu, malam-malamnya kita disuruh sama orang tua pergi ke rumah pengajar ngaji itu, guru ngaji sana. Malam-malam kita pakai obor. Dulu zaman ibu-ibu kecil kan begitu ya. Nah sekarang anak-anak itu sudah disibukkan dengan prestasi-prestasi yang harus mereka kejar untuk duniawi mereka. Orang tua tidak sedikit yang mensekolahkan anaknya. Ditambah lagi les ini, les itu, les ini, les bahasa Inggris, les matematika, les apa lagi. Tapi sama sekali tidak ada les baca Al-Quran untuk anaknya. Maka berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Baik, kata Ali bin Abi Thalib melanjutkan, ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka nanti itu, ulama-ulama umat Islam itu
adalah ulama-ulama ulama-ulama yang buruk yang ada di bawah langit ini. Minhum kharajatil fitnah, dari ulama-ulama inilah munculnya fitnah-fitnah. Betapa banyak orang yang ditokohkan, dikatakan inilah tokoh dalam Islam, tapi membolehkan untuk tidak menutup aurat. Ada atau tidak? Ada. Dianggap ini tokoh besar, hafal Quran, ribuan hadis dia hafal, dia punya kitab tafsir, dia punya karangan ini, tulisan itu, dikenal di seluruh Indonesia ini. Bahkan beberapa negara muslim mengenal dia. Dia adalah tokoh dan alim, ulama, katanya begitu. Bahkan diberikan panggung untuk berceramah, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang dia miliki. Namun apa yang mereka lakukan? Dari mereka-mereka inilah muncul fitnah-fitnah. Dari lisan mereka lah muncul misalnya, ya semua agama itu sama. Islam, Kristen, Yahudi dan seterusnya itu sama, nggak ada bedanya. Udahlah, sholat bagi mereka yang mau saja. Jangan paksakan orang yang tidak mau sholat. Yang penting kan dia baik. Ada nggak ucapan-ucapan fitnah-fitnah, subuhat-subuhat seperti itu? Udahlah, dia kan masih anak-anak, baru SMP. Kok dipaksain sih untuk nutup aurat? Padahal kan anak itu sudah balik, anak perempuan itu. Nggak usah dipaksain. Yang penting tanamkan saja nilai-nilai kebaikan kepada dia. Nanti dia akan menjadi baik sendiri. Yang penting anaknya baik. Ada lagi yang mengatakan, nggak usah dijilbabin kepalanya dulu. Hatinya dulu dijilbabin. Nanti kalau hatinya udah terjilbab, secara otomatis kepalanya pakai jilbab. Ini kan fitnah-fitnah itu keluar dari lisan-lisan mereka. Yang mengatakan itu bukan orang biasa. Kalau yang mengatakan itu orang awam, yang menyebarkan subuhat-subuhat seperti itu adalah orang-orang biasa, mungkin tidak terlalu pengaruh besar. Ini yang mengucapkan itu adalah seseorang yang sudah ditokohkan, sudah beredar di mana-mana video-videonya, sudah diberikan tempat di media-media. Artinya kalau dia sekali ngobrol, sekali ngomong, statementnya itu akan didengar oleh ribuan orang. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengatakan wa fihim ta'ud. Maka fitnah-fitnah itu juga akan kembali kepada mereka-mereka. Nanti fitnah ini akan kembali kepada mereka karena mereka yang mengeluarkan fitnah-fitnah tersebut, maka fitnah ini juga akan kembali kepada mereka. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dan dari ayahnya pernah berkata, idza dhaharat zina war riba fi qaryatin azinallahu azza wa jalla bihalakiha. Di antara contoh dosa yang lainnya yang memberikan pengaruh dampak yang tidak baik kepada suatu kampung, suatu negeri adalah zina dan riba. Apabila telah tampak jelas perbuatan zina di mana-mana, riba dihalalkan. Ini dua perkara ini sudah ada atau belum di negeri kita? Sudah banyak. Zina sekarang dilegalkan atau tidak? Ada yang ilegal, ada yang legal. Itu yang ditangkap-tangkap katanya ada prostitusi online atau apa itu. Itu ada memang yang ditangkap-tangkapin ya. Alhamdulillah masih bagus. Masih mending lah negara kita. Ada negara yang sudah tidak peduli masalah-masalah seperti itu, hancur. Di negeri kita ini perzinahan masih sembunyi-sembunyi, iya. Masih terang-terangan juga ada. Ada yang punya izin, tempatnya sudah diberikan izin, kemudian orang-orang dalamnya juga dapat izin dan seterusnya. Ini namanya legal, kata mereka. Jadi tidak ada masalah. Karena surat izinnya sudah lengkap untuk membuka usaha itu. Usaha perzinahan. Dan itu berada di gedung-gedung megah, gedung-gedung mewah.
Begitu juga dengan riba. Riba tersebar luaskah di tempat kita ini? Tersebar luas. Maka kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya tadi ini mengatakan Allah akan izinkan kepada kampung itu untuk dihancurkan. Jadi sudah diberikan izin untuk menghancurkan kampung dan penghuni penduduk yang tinggal di kampung tersebut. Kalau dia suatu negeri cakupannya lebih besar lagi, maka Allah akan izinkan untuk dihancurkan tuh negeri. Jadi bisa jadi ada suatu negeri, ada suatu kampung yang selalu timpa musibah silih berganti, hancur, negara itu bangkrut misalnya, dan seterusnya, bisa jadi dikarenakan dua maksiat ini. Yang pertama adalah zina dan yang kedua adalah riba. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza azharan nasul ilma." Manusia apabila sudah rajin nih menuntut ilmu. Nah, ini hati-hati nih. Ini berarti perkataan ini lebih cenderung kepada kita yang rajin menuntut ilmu. Ini menjadi nasihat bagi kita ini. Idza azharan nas al-ilma. Manusia apabila sudah tampak berilmu, sudah ada ilmunya, banyak ilmunya, wa dhayya'ul amal, tapi mereka tidak beramal. Mereka sia-siakan ilmu yang mereka dapatkan. Tahu riba haram, tapi Ustadz karena darurat. Kok bisa bermudah-mudahan mengatakan darurat gitu? Nah, ini hati-hati nih. Mereka sudah berilmu, sudah rajin menuntut ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Wa tahabbu bi'al suni. Mereka itu terlihat saling berkasih sayang dari lisannya. Masya Allah kalau bertemu, Assalamualaikum ibu, Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, begini begitu. Terlihat saling mencintai dari lisan. Wa tabaghadu bil qulub, tapi hati sangat membenci. Ada nggak orang seperti itu? Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalau di luar sana, kalau dari lisannya di depan kita, saudara kita sendiri loh, saudara kita, begini begitu, masya Allah dan seterusnya kalau kita datang. Tapi kalau kita udah pulang dari belakang, kita ditikam sama dia. Hah? Ada nggak saudara yang seperti itu? Nggak ada. Ada. Jadi dia mainnya dari belakang. Nah, ini hati-hati nih. Wa taqata'u bil arham, memutuskan Allah azza wa jalla inda dzalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat mereka. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah akan tulikan telinga-telinga mereka dan Allah akan butakan pandangan mata-mata mereka. Allah akan butakan mata-mata mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah, kuntu ashiru asharah rahtin minal muhajirin inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, aku termasuk salah seorang dari 10 rombongan. Jadi dalam satu rombongan itu ada 10 para muhajirin. Di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Nabi pun menghadapkan wajahnya kepada kami ketika itu. Faqala ya ma'syaral muhajirin, wahai para muhajirin, khamsu qisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 5 perkara. Ingat ini, ada berapa? 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah jangan sampai menemui kalian. Jangan sampai 5 perkara ini ada pada diri kalian. Aku berlindung kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa bitalu
bit-tawa'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhi madaw. Kata Rasul SAW yang pertama adalah jangan sampai fahisyah, kekejian. Kekejian di sini maksudnya perzinahan muncul di suatu kaum, lalu dia menampakkan fahisyah tersebut, perzinahan itu, kecuali Allah akan turunkan bala berupa penyakit ta'un wal auja' dan kelaparan sampai lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Dan ini berlaku pada aslaf, orang-orang terdahulu yang sudah berlalu perkara ini. Pengalaman ini sudah ada. Lalu kemudian yang kedua, wala naqasa qaumun al-mikyal wal mizan illa ibtalu bis-sinin wasyiddatil maunah wa juris sultan. Kata Rasulullah SAW yang kedua yang aku berlindung darinya adalah jangan sampai kalian sekelompok kaum mengurangi timbangan. Kecuali kalau itu terjadi, maka sepanjang tahun kalian akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Dan kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ini langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tersebar luas perzinahan, apa tadi ancaman dari Rasulullah? Penyakit taun dan kelaparan. Taun ini adalah penyakit yang menular. Dan dia tidak menular hanya kepada sekian orang, tapi kepada banyak orang. Ini penyakit taun. Dan kelaparan-kelaparan akan merajalela. Lalu kemudian yang kedua, jangan sampai kalian termasuk dari suatu kelompok kaum yang suka mengurangi timbangan. Karena kalau itu terjadi, maka Allah akan uji kalian dengan tahun-tahun yang sulit. Selain kalian mendapatkan tahun-tahun yang sulit, kalian juga akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Sebabnya apa yang tadi? Karena suka mengurangi timbangan. Yang ketiga, yang Rasul berlindung darinya adalah wama mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtiru. Kata Rasulullah, jangan kalian termasuk kelompok orang yang menghalang-halangi zakat. Kalian tidak mau ngeluarin zakat. Hati-hati, jangan sampai termasuk dalam golongan itu. Kalau itu terjadi, maka kalian akan dihalangi oleh Allah dari tetesan hujan dari langit. Allah akan jadikan tempat kalian kemarau berkepanjangan. Allah akan turunkan hujan bukan karena Allah sayang sama kalian, tapi karena ada bahaim, hewan ternak yang juga butuh air, makanya Allah turunkan. Kalau yang hidup tinggal di dunia ini manusia-manusia yang diberikan rezeki oleh Allah, ada kewajiban bagi mereka untuk berzakat, tapi mereka tidak mengeluarkan zakat itu, maka Allah akan azab negeri itu dengan tidak diturunkannya hujan sepanjang tahun. Ini dosa yang ketiga. Maksiatan yang keempat yang Rasul berlindung kepadanya adalah wala khafara qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Jangan kalian melanggar janji yang sudah disepakati. Kalau kita berjanji jangan suka berbohong. Pokoknya ada ikatan-ikatan janji, jangan suka melanggar. Kalau itu terjadi, maka Allah akan memberikan kekuasaan-kekuasaan kepada musuh-musuh kita. Yang berkuasa kepada kita itulah musuh-musuh kita. Lihat di zaman sekarang ini. Siapa yang berkuasa di dunia ini? Umat Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Yang berkuasa di dunia ini adalah non-Muslim. Enggak usahlah di dunia ini, di Indonesia ini saja, lihat. Yang berkuasa bukan Muslim. Cuma mereka itu di belakang layar doang.
Yang berkuasa di Indonesia ini adalah ya orang-orang kaya konglomeratnya. Mereka yang berkuasa. Mereka bisa beli apa saja yang mereka mau beli. Terserah mereka. Apa yang mereka inginkan dari Indonesia ini begini akan terjadi. Pengennya begitu akan terjadi. Dengan kekuasaan-kekuasaan yang mereka miliki. Lihat, di antara pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam apabila mereka tidak menepati janji, maka Allah akan berikan mereka pemimpin-pemimpin yang pemimpin itu memusuhi mereka. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Mereka-mereka ini akan mengambil paksa apa yang ada pada diri kita. Dibebankan ini, bebankan itu, wajib ini, wajib itu, wajib ini, wajib itu. Apa yang ada di tangan kita, harta kita diambil dengan cara yang tidak baik. Baik. Saya tidak mau bercerita di Indonesia. Wa man lam ta'mal, yang kelima. Wa man lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah azza wa jalla fi kitabih illa ja'alallah bi ashamin bainahum. Dan dosa yang kelima, jika a'immah ini adalah pemimpin-pemimpin. Jika pemimpin-pemimpin suatu kaum tersebut tidak beramal, tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab-kitabnya, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan jadikan mereka itu saling bermusuhan. Jadi kalau suatu daerah, suatu kaum, suatu negeri misalnya tidak berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipastikan mereka-mereka itu akan berpecah belah. Dan itu kita nampak jelas sekali di negara kita, di daerah kita, bahkan di lingkupan yang kecil misalnya RW saja. Itu dalam pemilihannya saja sudah tampak saling bermusuhan. Si fulan yang berpihak kepada ini, fulan berpihak kepada ini, dah bermusuh. Baik, nanti bisa dikembangkan lagi. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bisa dilihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Beliau mendapatkan asar ini dari Ibrahim bin Amr As-San'ani. Beliau berkata, "Auhallah ila Yusha' bin Nun." Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun, "Inni muhlikun min qaumika 40,000 min khiyarihim wa 60,000 min shirarihim." Qala ya Rabb, haula'i al-ashrar fama balul akhyar? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Lihat apa yang Allah wahyukan kepada Yusha' bin Nun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni muhlikun, sesungguhnya aku akan membinasakan min qaumika, sekelompok kaummu wahai Yusha' bin Nun." Apa kata Allah? Aku akan membinasakan kaummu wahai Yusha' bin Nun. Berapa orang yang dibinasakan oleh Allah? 40,000 min khiyarihim. Jumlahnya 40,000 dari orang-orang baik, orang-orang soleh. Dibinasakan oleh Allah orang-orang soleh. Jumlahnya berapa? 40,000. Bukan 40 orang, 40,000. Lalu kemudian Allah pun mengatakan, aku binasakan orang-orang yang jeleknya, orang-orang yang buruknya sebanyak 60,000. Berapa total semuanya? 100,000 kan ya? 40,000-nya orang-orang baik, kemudian 60,000-nya orang-orang jahat. Lalu bertanya, Yusha' bin Nun ini bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah, haula'il ashrar." Mereka itu orang-orang buruk, mereka itu orang-orang jahat. Ya tidak ada masalah, engkau hancurkan mereka silahkan. Tapi kenapa ya Allah 40,000 orang-orang baik ini juga ikut engkau hancurkan? Lihat apa jawaban Allah Subhanahu wa taala.
innahum lam yaghdibu lam yaghdabu li ghadabi. Mereka itu enggak punya rasa cemburu. Mereka itu enggak pernah menampakkan rasa amarah, enggak pernah marah karena kemarahanku ini. Aku marah, aku dimaksiati. Aku marah peraturan-peraturan yang aku buat mereka langgar. Aku marah. Tapi mereka-mereka orang soleh ini enggak pernah memiliki rasa kecemburuan seperti itu. Mereka enggak pernah marah. Wa kanu yuwakilunahum, bahkan mereka makan sama barang dengan mereka. Wa yusyaribunahum, bahkan mereka nongkrong duduk ngopi barang. Ini hati-hati ini. Kalau kita melihat ada sekelompok kaum, tetangga kita, saudara kita, mereka ini ahli maksiat, jangan habiskan waktu kita bersama mereka. Karena ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang setuju dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun tidak ada keyakinan kita, ucapan kita mengatakan itu, tapi seakan-akan dengan duduknya kita nongkrong bersama mereka, kita menghabiskan waktu kita bersama mereka, ini menunjukkan secara tidak langsung kita setuju. Emang nggak boleh Ustaz sama sekali kita mengunjungi saudara-saudara kita yang bangsat-bangsat itu? Boleh. Silaturahmi dengan mereka boleh. Kita punya tetangga yang buruk, kita sekedar bermuamalah sebagai tetangga saja, sebagai sekedar mengucapkan salam kalau dia muslimah, kemudian menyapa dia kalau terlihat. Udah sebatas itu doang. Jangan sampai diajak nongkrong, "Ibu, ayo kita makan bakso yuk, saya yang traktir." Ah enggak, masih enggak tergoda nih. Masih enggak tergoda. Biasanya kalau tergoda itu kayak apa? "Ibu-ibu RT fulan, ayo saya traktir ke mall, terserah mau belanja apa saja." Wah ini nih. Sebenarnya tahu bahwa penghasilan daripada ibu fulana ini, misal adalah dia ini bandar narkoba. Tapi Masya Allah, loyalnya luar biasa kepada tetangga-tetangganya. Jadi kita yang mungkin tergoda dengan itu, wah enak nih berteman dengan ibu fulanah ini. Uangnya banyak, orangnya baik lagi, suka traktir. Hati-hati. Kita yang tidak ikut-ikutan dalam maksiat dosa yang dia lakukan, kita bisa juga mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 100.000, 40%-nya itu adalah orang-orang baiknya yang disiksa, yang diazab oleh Allah di dunia itu. Yang dibinasakan oleh Allah di dunia ketika itu, 40%-nya adalah orang-orang baiknya. Maka sekali lagi, kebaikan dan kesolehaan kita tidak cukup. Tidak cukup. Maka kalau kita punya komunitas-komunitas yang baik, teman-teman yang baik, pertahankan itu. Alhamdulillah dalam seminggu misalnya ada 2-3 kali kajian. Disinilah kesempatan kita untuk nongkrong lama dengan mereka-mereka, ngobrol dengan mereka, ngaji bersama mereka. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar, yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Kenikmatan yang seperti ini tidak banyak didapatkan oleh orang. Kenikmatan seperti ini kenikmatan yang diidam-idamkan banyak orang, tapi sulit untuk terrealisasi. Maka kenikmatan-kenikmatan seperti ini harus dijaga. Duduk bersama teman-teman yang baik. Ini menunjukkan bahwa ada kebaikan pada diri kita. Baik para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dari Abi Hizzan. Beliau berkata, "Ba'atsallahu malakaini ila qaryatin." Allah menugaskan 2 malaikat di suatu negeri. Andammiraha. Apa tugas mereka? Allah perintahkan mereka berdua ini untuk menghancurkan suatu negeri tersebut. Fi man fiha, dan siapa saja orang-orang yang berada dalam negeri tersebut. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjid. Ternyata di saat 2 malaikat itu ingin menghancurkan negeri tersebut,
ada seorang laki-laki yang sedang sholat di masjid. Lihat, seorang laki-laki sedang sholat di masjid. Negeri atau kampung itu diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan, dan siapapun yang berada di dalamnya. Lalu malaikat itu melihat dan mendapati ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Faqala, dua malaikat ini berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, inna fiha abdaka fulan yusalli. Ya Allah, itu saya enggak tega untuk menghancurkannya ya Allah. Ada seorang hamba-Mu si fulan sedang sholat. Faqala Allah azza wa jalla, Allah pun berkata, dammiraha, hancurkan kampung itu. Diperintahkan lagi oleh Allah yang dua kali, dammirahu, dan hancurkan juga, binasakan juga laki-laki yang sedang sholat itu. Ma'ahum, beserta mereka penghuni negeri itu. Jadi Allah perintahkan dua malaikat itu untuk menghancurkan negeri dan hancurkan sekaligus orang yang tadi sedang sholat itu. Fa innahu ma tama'ara wajhuhu fiyya qatta. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena laki-laki yang sedang sholat tadi itu tidak pernah menampakkan raut wajah yang marah tatkala orang-orang di sekitar mereka sedang bermaksiat. Hati-hati. Ada kemaksiatan di depan mata, tapi tidak pernah terlihat raut wajah yang marah, yang tidak ridho terhadap maksiat itu. Menganggap biasa-biasa saja. Maksiat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat biasa-biasa saja. Ya kalau kita tidak bisa mencegahnya dengan tangan kita, ya kita berpindah kepada mencegahnya dengan lisan nasihat. Nggak bisa juga nasihat, kita harus terlihat tuh ketidaksukaan kita kepada maksiat itu. Wajah kita harus nampak. Harus ada tanda bahwa wajah kita ini tidak suka dengan maksiat yang dilakukan oleh fulan itu gitu. Kalau kita tidak, ya masih berbasa-basi, masih bersenyum-senyum, sapa, tegur, padahal saat itu bermaksiat, dia sedang maksiat. Nah, ini bahaya. Jadi kesolehan itu hanya kita yang menikmati nanti di akhirat. Tapi di dunia ini Allah tidak pandang bulu. Siapapun dia Allah akan hancurkan. Baik, ini dampak buruk maksiat itu ternyata bukan hanya kepada pelakunya. Kepada orang yang soleh, orang yang baik, bahkan orang yang sedang ibadah pun bisa mendapatkan dampak negatif dari maksiat yang dilakukan. Apalagi di tengah-tengah keluarga kita. Sehebat apapun ibadah kita, serajin apapun ngaji kita, kalau masih ada di tengah-tengah keluarga kita yang melakukan kemaksiatan, tapi kita diam baik. Diam baik kata orang Bekasi ya. Diam baik. Nah, gitulah, saya cuma pernah dengar doang gitu. Artinya musibah itu tidak akan menimpa kepada pelaku maksiatnya saja. Ini hati-hati nih, perhatikan anak-anaknya yang sudah balik. Jangan hanya karena kasihan, Ustadz kasihan dia sekolahnya full day. Emang ada urusan apa full day dengan sholat subuhnya? Dia full day saat pulangnya jam 3. Kasihan saya kalau bangunin dia buat sholat subuh itu. Ini kasihan yang tidak benar. Kalau kita cinta, kasihan kepada anak kita, malah kita harus bangunin dia sholat subuh. Azan nak, bangun. Dia kadang punya alasan masih ngantuk, Umi, begini. Nanti tidur lagi. Sholat dulu, sholat. Kalau dia laki-laki, suruh ke masjid. Ajarkan dia untuk sholat bersama abinya, sama orang tuanya, sama siapa, masjid. Andai kata ayahnya karena bersafar misalnya, nggak ada yang nemanin dia untuk sholat subuh, kita antarin, ajarkan. Ustadz saya sedang sibuk nyiapin sarapan ini. Ya begitulah perjuangan kita untuk generasi-generasi terbaik dari keluarga kita. Nggak ada kata lelah, nggak ada kata sibuk. Lihat dulu para ulama-ulama kita, orang-orang soleh kita terdahulu. Anaknya pada soleh-soleh itu bukan karena
pemberian begitu saja dari Allah, enggak. Tapi karena ada usaha yang keras dari kedua orang tuanya, terutama adalah dari ibunya. Jadi anak itu jangan diantar cuma ke sekolahnya doang. Kalau ke sekolahan, Masya Allah, ibu-ibu ini pada semangat sekali kalau nganter anak. Kalau ke sekolah, nggak tahu nih tujuannya apa, motifnya apa. Entahkah pengen jumpa sama teman-temannya yang lain. Itu nganterin anak sekolah jam 7:30, pulangnya ke rumah jam 9. Ada ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu yang nganterin anak sekolah sini kan ngantarin pulang sampai jam 11 karena ngaji, Masya Allah. Sambil ngaji pulangnya memang. Nah kalau di sana ngobrol, ngawur, ngidul, apa, kok bisa sampai lama gitu ngobrolnya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu menjadi perhatian besar bagi kita untuk kebaikan dunia kita. Jangan sampai dunia kita hancur, akhirat kita juga tidak jelas. Ini akhirat kita kan belum ada yang jelas kan nih kan ya? Ada yang sudah jelas di sini? Surga. Enggak ada. Akhirat kita belum jelas, dunia kita hancur, berantakan, keluarga apalagi. Kadang sebab utama itu semua adalah maksiat dan dosa yang terjadi di keluarga. Baik, para hadirin oleh Allah SWT, kita tutup dengan satu asar lagi yang kita bacakan yang disebutkan oleh Humaydi dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang tabi'in. Beliau pernah berkata, Sufyan bin Sa'id pernah bercerita kepadaku dari Musa'ar, anna malakan umira an yakhsifa biqaryatin. Ada seorang malaikat yang diperintahkan untuk menenggelamkan satu negeri, satu kampung. Lalu malaikat itu berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, inna fiha fulanan al-abid. Wahai Allah, di dalam kampung itu ada seorang yang dia ahli ibadah. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaihi. Maka Allah pun mewahyukan kepada malaikat tersebut, annabihi fabda. Mulai hancurkan kampung itu dari orang yang ahli ibadah ini. Bayangkan yang pertama sekali yang Allah mulai untuk diazab itu adalah orang yang rajin ibadah ini. Nah, inilah bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Makanya perlu kita menuntut ilmu, jangan hanya sekedar ibadah terus rajin. Baik, para hadirin oleh Allah SWT, kata Allah kepada malaikat tersebut, azab itu pertama sekali mulai dari hamba yang ahli ibadah ini. Fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fiyya sa'atan qat. Karena dulu di sekelilingnya banyak maksiat terjadi, tapi tidak terlihat raut wajahnya, perawakan wajahnya benci terhadap kemaksiatan tersebut. Walaupun sesaat, nggak pernah terlihat. Sesaat pun tidak pernah terlihat wajahnya benci kepada kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Nah, inilah bahayanya. Baik, demikian kajian yang singkat ini, semoga memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita dari segala musibah, dari segala mara bahaya, dari dampak buruk maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga dosa-dosa yang kita lakukan selama ini tidak berdampak buruk kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jemain. Demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ada? Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang laki-laki bermaksiat, kenapa Ibu? Tidak mengakuinya ya.
Ya. Ya. Baik, jika kasusnya seperti itu, dia tidak mengakui, maksudnya sini dia tidak bertaubat ya, karena tidak ada pengakuan kan ya. Bisa jadi itu sebagai teguran jika dia termasuk seorang muslim dan sekitarnya ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik di sekitar dia. Nah, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam bentuk musibah. Bisa jadi misalnya yang bermaksiat itu adalah ayahnya, lalu musibah itu diberikan kepada anaknya, suka sakit-sakit mulu anaknya. Kadang habis dari sakit ini pindah ke sakit itu, anaknya patah tulang, habis patah tulang, kemudian jatuh pendarahan di kepalanya. Bisa jadi itu bagian daripada bala, musibah yang Allah turunkan kepada keluarga seseorang tersebut atas dasar maksiat yang dia lakukan. Itu dampak buruknya bisa jadi seperti itu. Jadi tidak hanya semua satu keluarga itu dihancurkan oleh Allah, enggak. Jadi bisa jadi yang bermaksiat adalah orang tuanya, tapi dampak buruknya kepada anaknya masih kecil. Umurnya masih 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini apa fungsinya? Kenapa Allah kok memberikan tegurannya seperti itu? Supaya kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita, masih diberikan kesempatan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kepada keluarga tersebut yang dimaksud ini adalah sebagai teguran. Sebagai teguran buat mereka. Kalau dia karena penyakit tersebut menyebabkan dia meninggal dunia, maka itu sebagai azab buat dia di dunia ini. Mudah-mudahan di akhirat dia tidak diazab lagi. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Ya. Yang di kertas cuma satu ya? Iya. Bagaimana hukumnya menerima bantuan dari pemerintah? BLT. Apa nih BLT? Bantuan? Ya. Kemudian bantuan BBM dan lain-lain. Emang ada bantuan BBM? Ada juga. Apa hukumnya menerima bantuan dari pemerintah? Tidak ada masalah, boleh. Selama yang mendapatkan bantuan itu memang orang yang layak dan berhak menerimanya. Ini rumahnya megah, punya mobil, kemudian dapat bantuan BLT. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Selama dia layak, nggak ada masalah. Hadiah dari pemerintah itu boleh kita terima. Kalau hadiahnya bersifat umum, siapa saja boleh menerimanya. Tapi kalau hadiahnya itu khusus ada aturan-aturannya, harus seperti ini, harus orang miskin, harus begini, harus begitu, berarti layak dia menerima itu dan berhak menerimanya karena sudah melalui kualifikasi dari pemerintahan. Iya. Satu-satu yang nanya. Itu pada nanya semua ya? Kirain pada bertanya. Sudah tidak ada lagi? Baik, wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam jemain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.